bahwa penemuan masalah, ada sesuatu masalah yang kita temukan secara empiris, membuat kita mulai memikirkan secara radikal, ya. Kalau selama ini radikal itu sering diterjemahkan kepada hal-hal yang negatif. Misalnya, itu pemikirannya radikal itu, nggak usah diikuti, nggak usah ditemani, karena dipikirnya radikal itu adalah sesuatu yang berpikirannya tidak sesuai dengan aturan atau yang diinginkan. Nah, tapi kalau kita amati dari pengertian radikal itu artinya sampai kepada akar-akarnya dia, sampai kepada tingkat yang bawahnya, mendalam begitu ya. Cuman ini sering kali diplesetkan, dipahami hal yang berbeda. Untuk apa? Untuk menemukan bagaimana memecahkan masalah dengan menetapkan ruang lingkup serta batasan yang jelas, yang memudahkan mencari pemecahan masalah. Jadi dengan adanya ruang penemuan masalah, maka kita akan dapat menyelesaikan masalah. Nah, ini bukan motonya Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, bukan. Tapi dengan adanya penemuan masalah itu kita cari sampai kepada akar-akarnya supaya dapat diselesaikan. Jadi dalam hal ini, ketika ini pun bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sampai kepada radikal atau ke dalam. Itulah dia dalam sebuah penemuan masalah, ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat perumusan kerangka permasalahan. Jadi dalam sebuah penemuan ilmiah itu harus dirumuskan masalahnya. Dirumuskan masalahnya. Jadi tujuan untuk memberikannya adalah untuk mendeskripsikan masalah menjadi hal yang lebih jelas dari sebelumnya. Ya, harus dicari yang lebih jelas dari yang sebelumnya. Adapun penekanan penting pada langkah kedua ini, kita akan mengidentifikasi faktor yang terlibat dalam masalah tersebut sehingga akan terwujud gejala-gejala yang sedang kita telaah atau telusuri. Nah, ini dia perumusan masalah. Ya kan? Selanjutnya, setelah ada perumusan masalah, maka akan jaringan juga tak stabil ini. Nggak muncul lagi dia. Saya nggak tahu itu faktor apa. Apakah faktor... Oke. Kemudian selanjutnya adalah melakukan yang namanya hipotesis. Ya, hipotesis tadi adalah untuk memberikan jawaban sementara terhadap hubungan-hubungan sebab akibat atau faktornya dalam kerangka sebuah masalah. Dalam hal ini kita akan mencari melalui penalaran induktif dan deduktif. Ya, induktif dan deduktif. Dulu waktu belajar bahasa Indonesia sudah kita pahami apa itu induktif, deduktif. Dari yang umum dulu kepada yang khusus atau dari yang khusus kepada yang umum. Itulah seperti itu pemikirannya ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan eksperimen. Eksperimen dalam hal ini adalah usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta ya dalam fakta-fakta dalam dunia secara empiris, maka telah teruji kebenarannya. Jadi kalau kita membuat sebuah kajian ilmiah, ya harus teruji kebenarannya. Apakah pisang kepok dapat atau kita ganti? Apakah pisang apa yang kalau orang payah berak itu parah mengeluarkan kotoran? Pisang awak. Apakah pisang awak itu dapat ditelaah, diteliti
sebagai salah satu obat yang dapat melancarkan kotoran manusia. Nah, itu ya. Jadi dia harus dicari secara eksperimen dulu. Nah, contohnya eksperimen yang dilakukan misalnya bisa dipraktekkan kepada binatang. Ya. Janganlah nengok kalian saya binatang, ya kan? Tapi ada binatang A dan ada binatang B. Dipraktekkan. Dengan mengkonsumsi pisang awak, yang satunya lagi tidak, apakah dia mengalami kelancaran dalam buang air besar. Ya, seperti itu dia ya. Dari hasil eksperimen itulah membuat suatu pengujian yang hipotesis. Jadi ya. Jadi kalau Anda pun, tapi ada ya yang nggak bisa dicoba-coba ya. Ada sesuatu yang tidak coba-coba. Itu nanti kalau udah sudah dewasa deh ya. Oke. Nah, kalau di iklan buat anak kok coba-coba katanya. Artinya minyak kayu putih itu tidak boleh sembarangan. Itu sebuah iklan ya. Jadi udah diajukan dulu eksperimen. Apakah ini cocok apa enggak. Nah, kalau Anda ingin menikah jangan lakukan eksperimen. Jangan mengajukan pengujian hipotesis ya. Cukup dengan sholat istihoro. Berdoalah ya kan. Apakah ini layak untukku apa enggak ya kan. Kalau dia cocok, dekatkan. Kalau enggak, jauhkan. Itu dia ya. Jadi itulah fungsinya. Misalnya juga Anda membuat kue terbuat dari ubi jalar. Awal-awalnya dicoba, dites dulu. Oh, ternyata dari hasil eksperimen yang pertama menghasilkan kebenaran. Nah, ya seperti itu dia. Maka dijadikanlah sebuah ilmiah, ya. Nah, ini saya inikan lagi. Tidak usah mendetail. Kemudian adalah tujuan ilmu budaya dasar. Ya. Jadi sebelum ke sana kita bahas dulu dengan mempelajari tentang pengetahuan ini maka diharapkan dapat memahami perkembangan penalaran manusia terhadap gejala-gejala alam sampai terwujudnya metode ilmiah yang secara khusus dalam ilmu pengetahuan alam. Dalam hal ini dapat menjelaskan perkembangan naluri kehidupan manusia ya. Jadi dengan pendekatan-pendekatan alam dan pendekatan teknologi yang kemudian adalah dapat menjelaskan perkembangan alam pikir manusia. Selanjutnya dapat memberi alasan yang diterima mitos dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kebanyakan kita masih menganut mitos. Apa itu mitos? Mitos ini adalah sesuatu yang dianggap menjadi sebuah kenyataan dalam sebuah masyarakat tanpa dilakukan adanya eksperimen. Misalnya kalau orang hamil duduk di pintu katanya anaknya nanti payah lahir. Itu mitos apa fakta? Mitos. Oke. Saya ganti lagi. Kalau misalnya orang yang makan sedikit-sedikit nggak menghabiskan, nanti rezekinya sedikit-sedikit datangnya. Mitos apa fakta? Fakta itu, Bu. Fakta. Mana hipotesisnya? Mana eksperimennya? Tak ada, ya? Rezeki ada yang ngatur, Bu. Iya berarti dia bukan fakta, ya kan? Jadi nanti orang aliran-aliran Qadariyah dalam Islam kan banyak, ada beberapa aliran-aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, ya kan? Nanti menolak itu. Kalau Qadariyah ya kalau sudah kaya kayalah itu katanya, ya kan? Tak ada lagi konsep usaha, tapi sudah takdir katanya, ya kan? Kalau nggak percaya, pergilah sana ke mulut harimau. Kalau udah takdir meninggal katanya, pergilah sana. Ya kan? Nah, hal ini akan dianalogikan dengan kerangka acuan atau kerangka berpikir. Oke. Karena sudah jam 8.29, dosennya nanti masuk. Direpeti pula saya ya. Nanti